Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Berjumpa kembali pada pembelajaran daring bersama Bu Nisa. Hari ini kita akan belajar menemukan keberagaman yang ada di Indonesia. Dan kita akan belajar mengenai pola lantai yang ada di dalam tari tradisional. Pastikan kalian mengikuti proses belajar sesuai dengan yang ada di modul. Jangan lupa untuk bekerja sama dengan orang tua dan bertanya kepada guru jika ada sesuatu yang kalian tidak pahami. Sebelum itu, mari kita mengingat apa yang kita dapatkan kemarin. Apa sih keberagaman adat istiadat? Masih ingat? Bagus. Keberagaman adat istiadat adalah keberagaman kebiasaan yang dilakukan di lingkungan masyarakat sejak lama dan mengikat. Selain itu, ada juga keberagaman aktivitas ekonomi. Masih ingat kan apa saja itu aktivitas ekonomi? Bagus sekali. Aktivitas ekonomi itu berhubungan dengan perputaran uang atau moneter. Jadi, yang ada pertukaran jual beli barang, kan itu menggunakan uang. Itu termasuk dengan aktivitas ekonomi. Selain itu, kita membayar jasa, itu kan menggunakan uang. Jadi itu juga termasuk dalam sebuah aktivitas ekonomi. Jadi perbedaan aktivitas sosial budaya dan perbedaan aktivitas ekonomi adalah ada pada perputaran uang. Jika ada perputaran uang, itu disebut dengan aktivitas ekonomi. Jika tidak, berarti itu aktivitas sosial budaya yang berhubungan sekali dengan adat istiadat yang ada di daerah masing-masing. Sudah mulai ingat kan? Bagus, mari kita mulai belajar hari ini. Nah, silakan kalian buka dan cermati peta keberagaman yang sudah disajikan di dalam modul. Setelah itu, kalian bebas memilih satu daerah yang sesuai dengan kode pulau yang disajikan dalam peta keberagaman. Setelah itu, kalian menentukan nama pulau yang ada di kode tersebut. Misalnya, Ibu menggunakan kode F. Kode F adalah kode Pulau Bali. Jadi, Ibu tuliskan kode pulau F. Nama pulau Bali. Nama daerah Ibu menggunakan daerah Trunyan. Setelah itu, kalian tentukan aktivitas ekonomi yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Nah, Ibu kan tadi menggunakan daerah Trunyan. Daerah Trunyan, aktivitas ekonomi yang terkenal adalah pariwisata. Setelah menuliskan aktivitas ekonomi, kita menuliskan adat istiadat yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Pada daerah Trunyan, Ibu menuliskan aktivitas adat istiadat yaitu mepasah atau meletakkan jenazah orang yang sudah meninggal di bawah pohon tarumenyan sehingga jenazah tersebut tidak dikubur. Itulah yang menjadi ciri khas daerah Trunyan, Bali. Contoh yang kedua yaitu kode pulau E. Kode pulau E ini kan pulau Papua. Jadi Ibu tuliskan kode pulau E, nama pulau Papua. Untuk nama daerah, Ibu memilih daerah Lembah Bailem. Lembah Bailem adalah kawasan di mana suku Dani dari Papua itu tinggal. Aktivitas ekonomi yang ada di daerah Lembah Bailem adalah berkebun, beternak, dan mencari ikan di sungai. Sedangkan untuk adat istiadat yang menjadi ciri khas dari daerah Lembah Bailem adalah mumi atau mengeringkan jenazah orang yang sudah meninggal dengan cara dijemur. Setelah kering, jenazah tersebut akan disimpan di dalam gua. Bagaimana? Sudah jelas kan? Meskipun bagian E dan F adalah contoh, kalian tetap harus menuliskannya sebagai panduan ya.
Jadi, kalian hanya cukup mengerjakan poin A, B, C, dan D. Tulislah dengan lengkap, rapi, singkat, dan mudah dipahami ya. Semangat! Kalian boleh menggunakan internet dan bekerja sama dengan orang tua untuk mengerjakannya. Untuk daerah yang harus dipilih itu bebas, tetapi harus sesuai dengan nama pulaunya. Jadi misalnya Pulau E, tadi kan Papua, harus memilih daerah yang ada di Papua. Contohnya lagi, Ibu menggunakan kode F, itu kan Pulau Bali. Jadi harus menggunakan nama daerah yang ada di Pulau Bali. Yang kedua, kita akan belajar mengenai pola lantai tari tradisional. Siapa yang tahu apa nama tari tradisional di bawah ini? Benar sekali, namanya adalah tari sajojo. Tari sajojo berasal dari Papua. Nah, hari ini kita akan belajar untuk mengenali pola lantai apa saja yang digunakan dalam tari sajojo. Oleh karena itu, siapkan video yang telah dibagikan di grup kelas. Bagaimana? Sudah menyiapkan videonya? Bagus! Sekarang bukalah modul pembelajaran 3. Di lembar yang terakhir itu ada lembar untuk mengamati tari sajojo. Setelah kalian mengamati tari sajojo tersebut, temukanlah pola lantai yang digunakan dalam tari tersebut. Dan temukan makna pola lantai yang digunakan. Apa itu pola lantai? Pola lantai adalah bentuk atau formasi seorang penari atau sekelompok penari. Ada beberapa fungsi dari pola lantai. Kalian bisa membaca di modul ya. Tetapi, fungsi yang paling menonjol dari sebuah pola lantai adalah untuk memperindah suatu tarian. Pola lantai dibagi menjadi dua jenis, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus memiliki makna ketegasan, sedangkan pola lantai garis lengkung memiliki makna kelembutan. Pola lantai garis lurus menggambarkan atau memiliki makna hubungan antar manusia. Yang kedua adalah pola lantai garis vertikal. Pola lantai garis vertikal menunjukkan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya ada pola lantai garis lurus zigzag, pola lantai garis lurus diagonal, pola lantai segitiga, dan pola lantai segi empat. Yang kedua, pola lantai garis lengkung. Beberapa contohnya adalah garis lengkung keluar, garis lengkung ke dalam, membentuk lingkaran, atau seperti menyerupai angka 8. Bagaimana? Sudah jelas kan mengenai pola lantai dalam tari tradisional? Sekarang, kerjakan aktivitas yang ada di modul bersama orang tua. Kerjakan dengan baik ya. Jika ada sesuatu yang kalian tidak pahami, bisa bertanya kepada ibu guru. Semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.